Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini sudah hadir narasumber kita kali ini, Saudara Rizaldi Nurliansyah sebagai narasumber. Tujuan dari wawancara kami pada malam hari ini bertujuan untuk mengetahui sistem dari atau metode yang dipakai oleh Saudara Rizaldi Nurliansyah dalam bisnisnya. Baik, langsung saja pada intinya untuk sesi pertanyaan dan perkenalan. Yang pertama perkenalan dulu dari kanan. Perkenalkan, nama saya Adi Baratama. Nama saya Asfar Aziz Mustafa. Nama saya Ahmad Farrozi Lambau. Saya Laudia Segala. Baik, langsung saja. Yang pertama, saya ucapkan selamat datang kepada narasumber, yaitu Saudara Rizaldi. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya meluangkan waktunya untuk agenda ini, wawancara. Kemudian kepada teman-teman sekalian, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada penanya pertama yang ingin mengetahui. Aku boleh nanya nih Mas, seputar bisnis Mas. Untuk bisnis Mas ini lebih ke bidang apa sih Mas? Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Ya, nama saya Rizaldi Nurliansyah. Saya itu usaha saya dari CV Amalan Betu. Itu di bidang konstruksi untuk bangunan, bahan bangunan. Lokasinya itu di Sulawesi Tenggara, letaknya di Kota Kendari. Terus kemudian itu kami fokus di batako dan loster. Loster itu semacam untuk bahan pendukung dekorasi bangunan. Kemudian dalam perusahaan ini saya sebagai owner dan juga direktur utamanya, itu kami melakukan pemeliharaan preventif. Jadi pemeliharaan preventif itu kami bagaimana caranya dalam industri ini ya, usaha ini kami mengatur agar waktu perhentian alat itu tidak terjadi. Jadi kami kerja secara maksimal seperti itu. Oke, kalau mungkin aku mungkin lebih rinci lagi. Karena ini kan yang Mas ambil itu kayak kenapa harus material yang di Mas pilih itu batako gitu? Oh iya. Baik, sebelumnya saya itu sudah bergerak di industri tekstil. Kemudian juga mebel, itu saya sudah pernah jalan itu sekitar 2-3 tahun. Namun karena beberapa faktor industri itu yang masuk di Indonesia, apalagi dari Cina itu yang adanya pasar bebas kemarin, sehingga terjadinya deflasi di Indonesia itu kan akibat pasar masuk dari Indonesia. Kemudian juga adanya tren produk-produk bekas. Biasa thrift shop itu, itu menghancurkan pasar tekstil. Jadi sehingga terjadinya gagal jual, banyak produk yang tidak bisa dijual dengan atau persaingan harganya itu cukup rumit. Sehingga saya cari untuk kepastian pasarnya. Jadi kepastian pasar itu ternyata lebih enak kalau bahan bangunan, karena itu kita bisa menyesuaikan dengan proyek-proyek tahunan dari pemerintahan seperti itu. Itu bisa menyesuaikan keadaan kalau misalkan di bahan bangunan. Iya. Oke, mungkin ada pertanyaan dari aku tadi Mas ya. Iya. Terinspirasi dari mana sih Mas buat untuk membuat usaha ini? Sebelumnya sebenarnya terinspirasi itu sebenarnya kita sebagai pengusaha atau pelaku usaha kan itu kita cuma lihat bagaimana logika ekonomi dalam bisnis itu bisa masuk. Jadi untuk inspirasi sendiri itu tidak ada ya, cuman kita bagaimana aja untuk bisnisnya kita bisa take profit yang banyak seperti itu. Berarti
Iya. Berarti inti dari terinspirasi dari mana? Intinya untuk mendapatkan apa namanya cuan. Iya, take profit aja ya, fokus di situ aja kayak gitu. Nah, boleh aku tanya lagi Iya, Mas? Ini lebih ke rincinya, ke seputar profitnya gitu. Gimana Mas mempertahankan profitnya Mas itu biar nggak biar nggak jatuh gitu Mas? Nah, jadi sebenarnya saya sebelum memulai bisnis ini juga saya harus pastikan dulu siapa pembelinya. Jadi saya nggak meraba-raba lagi pasar yang ada. Jadi saya selalu berinteraksi dengan pemerintah daerah. Itu biasa ada program-program dari pemerintah, misalnya bedah rumah. Itu kan kebutuhannya misalnya per tahun itu 2 kali, pertengahan tahun dan akhir tahun. Iya, akhir tahun itu dari APBD. Nah, jadi saya bisa pastikan itu tender-tender yang ada di daerah itu saya bisa masuk seperti itu. Berarti memang udah dari sebelum untuk mencakup bisnis ini udah tahu sektor untuk cari marketnya gitu ya? Iya benar Mas, untuk mengurangi juga gagal jualnya. Ya seperti itu. Mungkin itu aja sih pertanyaan dari aku, bisa lanjut dari teman-teman lain. Baik, mungkin pertanyaan dari saudara Bara sudah cukup terjawab. Selanjutnya dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Saya mau nanya terkait tahapan proses produksi, Mas. Bagaimana sih tahapan dalam proses produksi batako itu sendiri? Proses produksinya atau dari bagaimana mengolah bisnis dari awal sampai penjualan gitu? Tahapan utama aja, bagaimana proses produksinya? Oh ya, pertama itu untuk saya sendiri itu punya tukang di lapangan dan juga ada mandornya. Dia itu yang mengarahkan untuk bagaimana campuran pasir, karena tukang-tukang ini juga tukang yang berpengalaman yang kita tempatkan sesuai dengan pengalamannya, bisa dicari misalnya 2-3 tahun dia bergerak di industri itu. Dan juga untuk prosesnya sendiri itu yang pertama pemilihan semen, bahan bakunya semen, pasir, karena pasir ini agak sulit dicari bagaimana pasir yang bagus. Terutama di Sultra tadi. Iya, terutama di Sultra, karena untuk transportasi kan pasir yang di Sulawesi Tenggara itu ambilnya dari laut. Sementara lokasi saya ini di pertengahan kota, sehingga bagaimana untuk meminimalisir ongkos ini itu yang agak sulit sebenarnya dari awal. Sehingga tahap-tahapannya itu sebenarnya cuma hanya untuk pembelian bahan baku, kemudian percetakan langsung ke penjual, seperti itu aja. Ya baik, sama berhubungan sama pertanyaan tadi, bagaimana survei dalam pemilihan material tadi? Untuk survei pembelian material itu saya punya tukang itu sudah karena pengalamannya itu, sehingga dia banyak kenalan untuk super pasir, jadi langsung kontak. Mereka itu udah tahu model pasir, struktur pasir yang bagus seperti apa, udah paham ya seperti itu. Nah, karena materialnya udah terjamin tadi. Iya. Terus kalau untuk menjaga kualitas dari batako itu sendiri bagaimana? Iya. Kualitasnya kami itu punya konsep di mana satu semen itu bisa menghasilkan 100 sak semen itu 140 biji. Karena kenapa? Itu untuk memperkuat daya tahan batakonya. Kemudian juga untuk campurannya ini kan di pasaran itu mereka itu mencampur semen dengan pasir itu satu sak itu bisa mencapai 140 biji ke atas, sementara kami fokus di 120 sampai 140 aja. Sehingga kita bisa kualitasnya itu lebih kokoh seperti itu. Sama ini terakhir dari saya itu bagaimana apakah ada standar khusus dalam batako tersebut? Ya, sebenarnya untuk kalau tender pemerintah itu batako atau yang lain-lain itu kan misalnya kayak paving block itu kan ada standar khusus, dan itu mungkin agak privasi ya. Itu kalau itu untuk standar khususnya, karena itu acuan dari APBD. Itu proyek yang tergantung kebutuhan proyek. Seperti itu. Baik, cukup dari saya. Baik, pertanyaan dari saudara sudah cukup terjawab. Terima kasih. Kemudian apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Mungkin saudara Oji. Saya mau bertanya soal strategi pemasarannya. Apa strategi pemasaran yang digunakan
sehingga bisa barang ini terjual dan laku? Oh ya. Untuk strategi pemasarannya sendiri, kami itu memang ada main di tender pemerintahan, itu kami selalu ikut tender, dan juga kami juga karena tukang-tukang ini karena sudah berpengalaman jadi banyak kenalan juga, mereka ini juga bisa menjual. Jadi kami kasih insentif dari penjualan mereka berapa, kan kita minimal 250 biji. 250 biji itu sekali antar. Ya. Nah, jadi tukang-tukang ini kerjaan juga walaupun juga sebagai tukang, mereka juga sebagai marketing. Jadi mereka cari sendiri untuk. Jadi penjualannya hanya untuk ke proyek pemerintah atau bisa ke swasta juga? Nah, kita juga ke swasta maupun pribadi. Jadi ada pembangunan rumah atau orang yang rehab rumah masyarakat ya. Kami itu bisa. Itu bisa beli langsung? Iya, bisa beli langsung. Kalau apa keunggulannya dari produk yang dibuat? Keunggulan itu seperti yang saya katakan tadi, kami itu memiliki campuran semen yang lebih banyak sehingga daya tahannya lebih kokoh seperti itu dibandingkan yang lain, karena yang lain itu mereka campuran semennya itu kurang, lebih banyak campuran pasirnya sehingga menghasilkan batako itu yang lebih banyak sehingga daya tahannya itu mudah roboh seperti itu. Produknya selain batako apa? Kami ada loster. Kalau loster bagaimana dia? Kalau loster dia ada campuran khusus. Untuk losternya itu ada campuran semacam sedimen semen ya kayaknya, atau yang halus itu pasir itu bisa seperti sama aja cetakan sama batako. Dalam bisnis ini apa tantangannya dalam ini bisnis? Tantangannya ya karena ini kan kami fokusnya di pasar utama itu tender dari pemerintah. Nah, tender pemerintah ini kan 6 bulan, 1 tahun itu bisa 2 kali. Nah, itu waktu yang kita bisa, bagaimana kita menjaga karyawan bisa stay di lokasi kita dengan adanya waktunya cuma 2 kali penjualan dalam setahun. Nah, itu tantangannya, challenge-nya. Jadi bagaimana kita harus tetap menggaji mereka, karena gajinya mereka ini, mereka mencetak itu 1.000 per biji kita gaji. Jadi Rp1.000 satu biji batako. Jadi bagaimana kita bisa penuhi dari selama 6 bulan ini, mereka harus bekerja terus. Karena target kita 10.000. Kalau 10.000 itu sebenarnya kalau 2 tukang itu dengan mesin press yang kita punya ya, kita punya mesin press itu, mereka ini bisa selesai sebenarnya dalam 3-4 bulan. Cuman kita ulur waktunya agar mereka bisa stay juga untuk ini. Jadi kita batasi per hari kadang, tergantung situasi kondisi. Jadi itu tantangan terbesarnya? Iya, tantangannya seperti itu. Jadi walaupun nggak ada permintaan tetap produksi? Iya, tetap produksi itu untuk menjaga tukangnya. Takutnya tukang ini kan kalau di Sulawesi Tenggara sulit dapatnya, apalagi yang bisa mencetak itu biar nggak cacat batako yang kualitasnya. Cukup baik, sudah cukup dari saudara Oji. Baik, saya sebelum saya mengajukan pertanyaan, rekap dari tadi dari saudara Bara itu yaitu terinspirasi dari mana untuk membangun bisnis ini atau proyek ini sudah terjawab. Kemudian dari saudara Atlan itu standar mutualisasi dari bahan yang dipakai atau material. Kemudian tadi ada juga strategi pemasaran dari Oji juga. Baik, kemudian saya ingin bertanya sebagai penutup, saya ingin bertanya 2 hal. Yang pertama, apakah ada inovasi dari Mas yang terbaru yang diterapkan pada bisnis batako? Kan bisnis batako ini sudah banyak hampir di seluruh Indonesia ada. Nah, untuk Mas sendiri pastinya tadi ya sudah terjawab apa kelebihan keunggulan dari produk yang Mas punya. Nah, inovasi apa yang terbaru dari Mas? Mungkin ada? Sebenarnya kalau inovasinya sendiri itu sebenarnya ya karena produknya cuma itu, ya. Jadi inovasinya itu nggak ada. Sebenarnya inovasinya itu bagaimana manajemen proyeknya. Berarti lebih ke quality control-nya. Iya, quality control-nya itu di situ. Karena challenge-nya di situ. Kalau untuk inovasi inovasi dari untuk produknya sendiri itu kan produknya emang permintaan hanya segitu kan, nggak mungkin berubah itu bentuknya batako seperti itu.
Baik, sudah cukup terjawab. Kemudian pertanyaan yang terakhir, untuk kami semua, apakah saran-saran dari Mas untuk kami-kami yang masih muda ini, untuk misalkan kedepannya ingin menjadi seorang pengusaha atau yang mirip-mirip seperti pengusaha seperti itu, apakah ada saran dari Mas? Mungkin sih kalau saya saran dari pengalaman saya sendiri ya, kalau untuk berusaha itu kalau bisa semuanya dilakuin. Jadi totalitas. Totalitas. Jadi mau sektor bisnis apapun yang bukan di bidang kita sebenarnya itu kita harus tetap pahami. Karena kepastian pasar itu kan berbeda-beda. Nah, kemudian juga kalau bisa, karena saya juga masih muda ya, karena masih muda, banyak juga sudah berulang kali juga berusaha bareng teman gitu. Sebaiknya kalau bareng teman ya profesional, tapi lebih baik kalau sendiri seperti itu. Jadi intinya memperbanyak channel atau lingkup dari kita diperbanyak itu lebih baik. Tapi kalau misalkan memulainya itu secara sendiri atau mandiri, membangun sendiri itu lebih efisien dan lebih baik. Mungkin ya cukup sekian wawancara dari kami. Terima kasih kepada Mas Rizal Dinuriliansyah sebagai narasumber telah memberikan banyak ilmu yang dimana kami belum memilikinya dari Mas. Kami ucapkan banyak terima kasih. Mungkin cukup sekian wawancara pada malam hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.